Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Aladin, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis obstetrik ginekologi sosial MPH. Saya merupakan salah seorang dosen pada program pendidikan spesialis obstetrik ginekologi Fakultas Kedokteran UNAN, Rumah Sakit M. Jamil Padang. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen yang dilaksanakan oleh Kemendikti-Saintek untuk periode pertama tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan modul yang saya ampu yang merupakan sebuah modul yang penting, yaitu terkait dengan obstetri dan ginekologi komunitas. Modul ini muncul karena kita masih merasakan adanya kelainan pada kehamilan dan persalinan sebanyak 10-15%. Oleh karena itu, diperlukan seorang spesialis obstetri ginekologi yang terampil dan komprehensif untuk melakukan deteksi dini, pengobatan yang tepat terhadap komplikasi, lalu melakukan pencegahan terhadap penyakit, dan penyuluhan kesehatan serta konseling. Modul ini merupakan modul pembelajaran berbasis proyek yang dimana para peserta didik akan melakukan eksplorasi dari persoalan-persoalan obstetri dan kesehatan reproduksi pada komunitas sehingga dapat dikembangkan solusi dan pemecahan masalah serta menciptakan produk-produk yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi wanita di komunitas. Adapun kegiatan pada modul ini, yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah kesehatan itu, kemudian melakukan perumusan intervensi yang perlu dilakukan berbasis komunitas, dan memberdayakan masyarakat serta melakukan promosi kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu secara holistik. Prasyarat dari stasi ini adalah bahwa peserta didik harus telah lulus pada tahap 1 dan telah mencapai level kompetensi maksimal pada bidang obstetri, fisiologis, obstetri patologis, dan obstetri operatif. Dan para peserta didik sudah dinyatakan sebagai chief resident. Adapun capaian pembelajaran lulusan terkait dengan aspek sikap dan tata laku adalah yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Menunjukkan sikap dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Dari sisi pengetahuan, capaian pembelajaran lulusan diarahkan terhadap kemampuan untuk menguasai konsep dan teori pengetahuan dasar obstetri ginekologi komunitas, serta aplikasinya dalam penegakan diagnosis secara holistik dan tata laksana pasien obstetri ginekologi secara komprehensif. Selanjutnya juga diarahkan untuk mampu menguasai konsep dan teori ilmu kesehatan masyarakat serta aplikasinya dalam penegakan diagnosis secara holistik. Capaian pembelajaran lulusan dari aspek keterampilan umum diarahkan untuk kemampuan bekerja di bidang keahlian obstetrik dan ginekologi, serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang dikeluarkan oleh Kolegium Obstetri Ginekologi. Sementara itu, kalau capaian pembelajaran lulusan keterampilan khusus itu diarahkan untuk mampu melakukan komunikasi efektif, kerjasama dalam tim, melakukan tata laksana dan manajemen pelayanan serta melakukan praktek kedokteran yang baik. Pada modul ini terdapat 5 capaian pembelajaran mata kuliah. CMK yang pertama adalah peserta harus mampu mengidentifikasi dan menganalisa masalah obstetri dan kesehatan reproduksi di komunitas. Yang kedua adalah merancang dan merencanakan intervensi obstetrik dan kesehatan reproduksi wanita yang berbasis di komunitas. Kemudian yang ketiga,
mampu mengimplementasikan program obstetri dan kesehatan reproduksi wanita di komunitas. Selanjutnya, CPMK yang keempat, peserta harus mampu melakukan evaluasi efektivitas program ini di komunitas. Dan terakhir, CPMK yang kelima, peserta harus mampu mengembangkan keterampilan komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks obstetri dan ginekologi serta kesehatan reproduksi wanita. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video pembelajaran modul ini. Assalamualaikum semua. Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat? Oke, baik, pada hari ini kita akan coba mendiskusikan terkait dengan obstetri dan kesehatan reproduksi wanita di komunitas. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama ya dari modul ini. Baik, kita lanjutkan ya. Apa sebenarnya yang akan kita dapatkan dari sesi ini? Ya, jadi dari sesi ini nanti kita akan melihat bahwa nanti kita akan memahami konsep objin komunitas itu, kemudian memahami permasalahan objin di komunitas, lalu kita akan memahami modul objin komunitas dan bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran nanti serta evaluasinya. Kira-kira ada yang tahu nggak ini bedanya apa? Kira-kira apa? Anggi ada tahu? Ya. Mungkin kalau objin komunitas itu lebih kepada bagaimana mengedukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi, tapi kalau objin klinis lebih kepada memberikan terapi pada lebih pada klinisnya ya, pada pengobatan. Ya, kira-kira ada tambahan? Kurang lebih yang bersama Pak, mungkin objin komunitas kita mengembangkan komunitas ini ke edukasi, promotif, prinsipnya, promotifnya ya. Promotif dan preventifnya ya. Kira-kira apa lagi kira-kira? Bedanya apa tuh kira-kira? Yang komunitas itu? Pak. Ya. Berarti kalau Fikri. komunitas ini lebih ke holistik keseluruhannya, Pak. Lebih kepada komprehensif ya. Iya, Pak. Oke, kita lihat aja langsung. Nah, ini aspeknya ya, ada preventif dan kuratif. Lokasinya tentu di masyarakat ya. Kemudian ini seluruhnya ada bidan, tapi ini spesialis objin aja setelah perawat. Karena ini lokasinya di rumah sakit. Ya kan, kompleksitasnya dari layanan dasar. Nah, kalau kita lihat dari definisi yang diajukan oleh Cunningham, maka kita bisa melihat bahwa ini fokusnya pada aspek preventif dan promotif ya, serta edukatif terkait dengan reproduksi wanita di tingkat masyarakat. Nah, kita sekarang akan mencoba membahas terkait dengan permasalahan kesehatan reproduksi wanita di komunitas. Ada banyak permasalahan di sini. Yang pertama itu adalah kematian ibu dan bayi lambat turunnya. Walaupun turun, tapi lambat turunnya itu ya. Contohnya seperti ini. Kita sekarang tahun 2020 sudah 189, targetnya itu 183. Walaupun turun, tapi kita masih tetap sukar mencapai 2 digit. Target SDGs itu 70 dari 70 kematian dari 100.000 kelahiran hidup. Dan ternyata kita masih di nomor 2 dari bawah. Dibanding yang paling tertinggi itu adalah Myanmar. Nah, ini masalah kita juga anemia. Kemudian juga ada persoalan hipertensi, ibu yang kurang kalori, dan lain-lain. Lalu yang kedua persoalan dari kesehatan reproduksi itu adalah laju pertumbuhan penduduknya lambat turunnya. Ya, akseptor KB juga tidak naik-naik. Kita lihat di sini bahwa indikator KB itu ada lajuan pertumbuhan penduduk, fertility, angka kesuburan, CPR, akseptor KB, unmet need, dan
age specific fertility rate, jadi usia perkawinan antara 15 sampai 19 tahun. Unwanted pregnancy, jadi KTD ya, atau kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Jadi ini masih persoalan kita, dan kita lihat bahwa masih tetap menjadi permasalahan ya, tidak mencapai target dari keseluruhan itu ya. Nah, yang ketiga, HIV kita semakin sulit dikontrol, terutama di kalangan remaja. Yang keempat itu kanker serviks juga makin tetap menjadi kematian nomor 2. Kemudian lansia kita masih kualitas hidupnya juga masih rendah. Angka seksuaria yang semakin meningkat, kira-kira berapa persen kira-kira? Siapa yang tahu? Alfred, kira-kira berapa persen kira seksu kita nih? Boleh salah, tapi usahakan betul. Berapa kira-kira? 25%. Wah, 25%. Hampir dekat-dekat ya. Baik, kita lihat angka seksuaria itu gini adalah nomor 1 rupanya karena dalam CBGs. Pengeluaran BPJS itu di seksuaria tinggi di Indonesia, 3 miliar. 3 miliar atau 3 berapa tuh? 3 triliun ya. 3 triliun sama. 3 triliun, paling tinggi dia. Kemudian di Sumbar itu di kita memang paling banyak. Kalau kita jumlah tuh SC dengan pervaginam itu 14% cuma pervaginam ya, yang kita tuh 85,6%, tinggi itu ya. Ini juga SC kita kasus yang terbanyak dari CBGs. Kemudian Sexstar juga tinggi ya, 42% dari semua kasus-kasus yang ada, 10 besar. Remaja kita juga dalam bermasalah ini juga masih case pro ya. Jadi remaja kita tuh ada aborsi, kenakalan dan segala macam. Nih remaja kita sangat permisif. Ini maksudnya apa nih ya kira-kira? Apa kira-kira maksudnya nih? Sekali pasang 2 ya? Hah? Partner. Nah ini perilaku seksual remaja, kissing, petting, oral sex itu 93%. Dan banyak ya, nonton porno juga, apalagi sekarang ini ya. Dalam setahun 2 juta wanita Indonesia aborsi, sebagian tidak aman. 8 diantara ini remaja ya, 8 diantara sudah terjerumus seks bebas, free sex. Itulah kira-kira jadi masalah kita nih. Nah, tingginya angka perceraian juga, ya perceraian itu yang paling tidak diuntungkan adalah anak. Nah, mengapa bisa terjadi? Ada kawin muda, ada akses karena pendidikan kurang, diskriminasi gender, kekerasan seksual, dan pengaruh media sosial, kurang informasi cash pro, akses pelayanan cash pro juga kurang, ada pelayanan yang kurang privasi, biaya, persepsi remaja, dan hubungan yang stabil dengan orang tua. Ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Kira-kira solusinya apa kira-kira? Riz, apa kira-kira? Kira-kira saja, ya. Nah, ini solusinya sebenarnya. Kalau kita memecahkan persoalan itu, ada teori Bloom namanya, bahwa penyakit kesehatan itu sangat ditentukan oleh faktor lingkungan yang paling, perilaku yang paling banyak ya, paling besar ya. Baru kedua lingkungan, faktor pelayanan dan faktor genetika. Nah, kalau kita lihat seterusnya, oleh karena itu sebenarnya diperlukan SPOG yang terampil secara komprehensif, gitu kan? Nah, yang komprehensif itu ya bisa melakukan deteksi dini, pencegahan dan penyuluhan, ya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan yang kita sebut dengan modul obstetri dan ginekologi komunitas. Modul ini basisnya proyek, jadi tidak dia pekerjaannya itu ada melakukan survei segala macam, cari data, mengolah data, itu yang proyek disebutnya. Pusatnya pada anak didik, ya kan? Jadi dia mengeksplorasi masalah obstetri dan cash pro wanita di komunitas, sehingga dia kembangkan solusi nanti itu. Nah, kegiatannya itu mengidentifikasi masalah kesehatan ibu, perumusan intervensi, pemberdayaan masyarakat, dan kompetensinya itu mencakup C6, psikomotor P4 dan attitude 5. Sebenarnya sudah ada di dalam mapping kurikulum kita di semester 7, jadi COC nanti ya.
Syaratnya sudah jadi COC dia, sudah jadi Chief Resident. Nah ini CMPK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya, identifikasi, analisis, merancang program, implementasi program, mengevaluasi dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Itu capaian yang harus dicapai. Nah ini kegiatannya, nanti dimulai kuliah pengantar, ada 8 topik nanti diberikan, itu selama 13 jam. Kemudian ada diskusi nanti menentukan kita surveinya gimana, datanya bagaimana, lalu kita ke lapangan, ke puskesmas, ke daerah, ke dinas, ke posyandu, ke masyarakat, mencari data. Lalu kalau kita menentukan studi kasus sebagai tempat kita analisis, maka harus ada studi kasusnya. Kemudian baru kita kunjungan ke lapangan, ada ke puskesmas, posyandu dan seterusnya. Lalu diseminarkan, kemudian refleksi diri. Ini 7 langkah yang akan dilaksanakan, ya kan? Tempat kita di Kota Padang, Damasraya, Payakumbuh dan Kabupaten Pesisir Selatan. Ini Kota Payakumbuh ini karena wali kotanya seorang SPOG, jadi lebih gampang ya. Nah ini nanti dievaluasi, evaluasinya dalam bentuk ujian tulis, workplace based, jadi ada kertas kerja kita, ada proposal, ada hasil nanti gitu kan. Semuanya begitu ya, evaluasi terhadap perilaku. Nah ini ketentuan evaluasinya, minimal kehadiran 80% dan seterusnya, ya kan. Kemudian ini nilainya, evaluasi modul, dan itulah kira-kira gambarannya yang menjadi akan kita laksanakan dalam modul ini, yaitu modul obstetri ginekologi komunitas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat dipahami, ya kan. Kalau ada yang masih ragu-ragu, masih ada mau didiskusikan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Ya, Anggi. Duduk aja, nggak apa-apa. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, jadi kalau misalnya yang dari yang didengarkan tadi terkait dengan modul obstetrik yang lebih berbasis ke masyarakat, Pak, berarti cakupannya kan luas Pak. Jadi kalau misalnya dalam hal ini bagaimana caranya yang lebih spesifik atau lebih simpelnya dalam mengatasi permasalahan di masalah obstetrik sekarang Pak gitu. Kalau kita lihat lagi kan kalau misalnya titik hitamnya itu mungkin di pemahaman dari remaja sendiri yang kurang bagus tentang obstetriknya Pak. Apakah dari sebenarnya di sini juga mencakup pendidikan atau pengetahuan yang diberikan kepada remaja tentang case flow-nya yang mungkin nanti diselipkan di mata pelajarannya gitu Pak, sehingga mereka lebih komprehensif dapatnya gitu Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya, Anggi ya. Jadi sebenarnya pada fase ini nanti setelah kita mendapatkan pengantar gitu ya, kita akan mendiskusikan kasus case pro itu yang mana di sini. Apakah infeksi menular seksual, apakah kesehatan ibu anak, apakah KB, apakah kesehatan si remaja, apakah pencegahan infeksi menular seksual atau lansia, persoalan case pro lansia. Jadi itu di sini kita apakan? Kita bagi kelompok nanti kita menganalisis apa fokus yang kita pertajam dari ini. Ya kan, sebelum kita ke lapangan. Kita fokus ini apa yang mau kita tentukan. Itu ya, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tetapkan itu persoalan case pro remaja, tentu apa yang mau kita survei. Karena kita akan mencari data primer. Nah, surveinya di mana? Apakah di sekolah? Nanti itu akan kita diskusikan. Ini kita cukup banyak waktu ya, 2 jam, 2,5 jam mendiskusikan itu nanti. Memfokuskan program itu ya. Nah, kita kan ingin mencari apa sih masalahnya di masyarakat itu dari sisi case pro-nya gitu. Sehingga lebih kecil lagi kita bisa menganalisa kabupatennya, apa sih masalah kabupaten ini, bisa lebih kecil lagi kecamatannya, apakah masalah kecamatan ini, bisa lebih kecil lagi apa masalah dari nagarinya, desanya gitu kan,
lebih kecil lagi per RT. Jadi skopnya tuh bebas. Boleh kita menganalisa. Oh, kita cuma menghasilkan analisis saja, boleh. Daerah ini analisis kita begini, tanpa ada solusi atau intervensi. Boleh sampai di situ. Itu kan? Boleh kita menyambung dari sini, sudah ada solusi, nanti kita yang melaksanakan solusinya. Nah, jadi tidak sangat fleksibel dia. Yang penting urutannya seperti itu. Berbasis masalah di dalam masyarakat, kemudian kita menganalisa, mengkaji, merumuskan prioritas masalahnya, lalu kita menentukan program apa yang tepat, orang lain yang akan mengerjakan. Boleh juga. Jadi tidak dari awal kemudian sampai implementasi itu nggak sampai tuh 8 minggu tuh. Panjang dia kan. Apalagi kalau kita ingin, kita analisa kabupaten, boleh aja, nggak apa-apa ya. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya pikir cukup demikian modul ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih atas pertemuannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini disampaikan dalam rangka memenuhi dokumen dalam rangka sertifikasi dosen dan dokumen dari PDD dan UKT PDT sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi dosen.